Kesehatan mental itu kayak baterai ponsel kalian. Kalau baterai ponsel kalian lemah, maka ponsel kalian tidak akan berjalan secara maksimal. Buat kalian yang lagi belajar di sekolah menengah atas usia 16 sampai 19 tahun, lagi banyak-banyaknya tugas, banyak-banyaknya ekspektasi orang tua kepada kalian, tapi nggak apa-apa, tetap semangat. Kali ini merupakan bentuk awal dari kehidupan kalian. Berentu hari ini untuk hari kedepannya. Kita akan membahas tentang beberapa faktor, beberapa penyebab, beberapa tanda-tanda kesehatan mental, dan cara mengatasinya. Maka dari itu, saya Nudi Nugraha dari Universitas Terbuka, program studi ilmu komunikasi akan menjelaskan tentang kesehatan mental mempengaruhi masa depan remaja. Pertama, mari kita pahami apa sih kesehatan mental, apa sih itu pengertian dari kesehatan mental. Jadi secara sederhananya, kesehatan mental itu melingkupi keseluruhan emosi, psikologis, dan sosialnya seseorang. Benar, dampak nyata adanya kesehatan mental ini mempengaruhi masa depan remaja. Dalam beberapa studi universitas tinggi, orang-orang yang cenderung mengalami depresi di usia muda mengalami 50% peningkatan di usia nanti untuk tidak bisa menjalankan karir dan bahkan menjalankan sosial di kehidupannya. Maka dari itu, mengapa sih kesehatan mental ini sangat penting banget untuk kita di usia muda dan bahkan untuk mencapai di usia remaja nanti, usia dewasa maksudnya. Kesehatan mental itu kayak pondasi rumah. Kalau pondasi rumahnya itu kuat, si rumah itu tidak akan roboh dalam badai apapun. Begitupun juga kesehatan mental. Kalau kesehatan mentalnya itu kuat, seorang remaja itu bisa melewati beberapa rintangan di kehidupan selanjutnya. Dari data WHO membuktikan bahwa kecenderungan gangguan kesehatan mental remaja di Indonesia umur 16-19 tahun ini dipresentasi 14-20%. Dan ini meningkat di tahun-tahun kemarin menjadi 30% saat pandemi. Gangguan mental ini tanpa dipungkiri mempengaruhi pengangguran di Indonesia. Tingkat pengangguran di Indonesia ini memiliki lonjakan dengan presentasi 14-20% menurut Kementerian Republik Indonesia yang mengalami depresi di usia muda. Dari banyaknya 2,8 juta pengangguran, 400-560 orang ini memiliki depresi berat. Apa sih peran penting untuk kesehatan mental bagi remaja itu? Yang pertama adalah mendukung hubungan yang baik. Mendukung hubungan yang baik antar sesama manusia, sesama rekan, sesama sahabat, ini mempengaruhi banget untuk remaja. Yang kedua adalah mampu beradaptasi dimanapun. Beberapa remaja mungkin cenderung kesulitan beradaptasi di situasi apapun, tapi orang-orang yang memiliki kesehatan mental yang baik cenderung akan mudah beradaptasi di situasi macam apapun. Yang ketiga adalah meningkatkan kepercayaan diri yang sangat tinggi. Yang keempat, mempengaruhi fisik yang sempurna atau kesehatan fisik. Kita seringkali mengetahui, oh ini kesehatan mental, oh itu kesehatan mental. Tapi apa sih faktor-faktor pertama atau penyebab terjadinya kesehatan mental ini terganggu? Yang pertama adalah faktor internal. Faktor internal ini adalah dari genetik dan dari trauma masa lalu yang tidak diobati secara terus-menerus, menjadikan kesehatan kesehatan mental remaja atau seseorang remaja ini mengalami gangguan. Yang kedua adalah faktor dari eksternal. Faktor eksternal dari usia 16 sampai 19 tahun itu kayak banyak banget tugas, depresi, karena bahkan ekspektasi orang-orang di sekitarnya itu terlalu tinggi kepada remaja yang menuntutkan untuk tampil sempurna. Yang ketiga adalah faktor eksternal atau faktor sosial. Faktor sosial ini merupakan faktor yang sangat krusial di kesehatan mental karena remaja ini butuh dukungan dari beberapa faktor seperti orang tua, teman-teman, dan bahkan guru-guru mereka di sekolah gitu. Dari faktor-faktor tersebut ini memicu seperti rantai. Karena kalau ujian gagal menjadi depresi dan depresi tidak diobati secara benar, selanjutnya akan menjadi tahap gangguan mental yang berat.
Maka dari itu, kita harus tahu nih tanda-tanda dari kesehatan mental yang terganggu itu seperti apa. Yang pertama itu adalah kurangnya kepercayaan diri kepada seseorang. Yang kedua ini menarik diri dari kehidupan sosial. Yang ketiga, gangguan tidur dan makan. Yang keempat, gangguan fisik. Dan cara mengatasi yang bisa kita lakukan, yang pertama, cari bantuan kepada orang lain, kepada orang tua, guru, dan bahkan teman-teman. Berolahraga dengan rajin, makan makanan yang sehat, dan cukup tidur untuk menghilangkan rasa depresi yang terlalu tinggi. Peran orang tua dan guru ini di sini sangat berperan penting untuk membangun kesehatan mental yang lebih baik. Gitu. Jadi kesehatan mental itu kayak mesin mobil yang rusak. Kalau mesinnya rusak, perjalanannya itu bisa terganggu. Dan begitu juga kesehatan mental. Kalau kesehatan mentalnya rusak, perjalanan di masa depannya itu akan terganggu. Jika kalian sudah tahu cara mengatasi tanda-tanda dan faktor-faktor, jangan pernah diam untuk selalu melawan kesehatan mental karena ini berpengaruh. Remaja yang sehat, remaja yang berpotensi untuk meningkatkan kemajuan negara juga. Karena kesehatan ini berdampak buat masa depan kalian nantinya. Dengan tahu dampak-dampaknya dan tahu cara-cara mengatasinya, saya harap kalian bisa mengatasi dan lebih peduli kepada diri kalian sendiri. Jangan takut gagal. Kalau ada masalah, cari bantuan, cari tempat untuk mengobrol, dan tetap semangat menjalani hidup. Karena apa? Hidup ini tentang menerima. Dengan menerima, kalian bisa mengetahui tentang arti hidup. Saya Nurdin Nugraha. Terima kasih.